Ya, terima kasih. Saya hanya menegaskan saja kembali ya. Jadi poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik itu harus diperhatikan. Yang pertama tadi terkait dengan masa jabatan ketum dan PP tentunya. Ya, sudah sangat jelas bahwa Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia dan jajarannya masih eksis, masih tetap berwenang untuk menjalankan tugas jabatannya sebagaimana mestinya. Ya, jadi semua anggota jangan ragu, masih tetap bisa berhubungan dengan ketum dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Jadi instruksi menteri bukan memperpanjang. Jadi menteri sangat tahu bahwa ketum dan PP itu memang masih berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi itu hanya sifatnya menegaskan, ya, pengakuan kementerian itu hanya menegaskan apa yang ditetapkan dalam pasal 19 ART. Jadi tidak ada berakhir di situ dengan adanya KDK. Tidak, ya. KDK juga jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, bukan memperpanjang, ya, menegaskan adanya pasal 19. Jadi semua anggota harus paham dalam membaca ketentuan. Jangan paham membaca medsos, jangan paham membaca isu-isu yang tidak benar yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memang bermaksud untuk mengacaukan lah, ya, kalau dapat dikatakan demikian, ya. Jadi yang pertama mengenai ketum jelas, ya. Kemudian berkaitan dengan Pengwil, ya, maupun Pemda, ya. Jadi itu sejalan, ya. Pengwil juga berakhirnya ya di Komperwil, ya, sama persis. Pemda ya di Komperda, bukan di luar itu. Jadi nanti efektif ya setelah serah terima jabatan dari yang lama kepada yang baru, sama. Jadi nggak perlu KDK PLT-an untuk Pengwil, untuk Pemda. Jalan aja sebagaimana mestinya. Tidak perlu PLT-an gaya-gayaan, ya. Apalagi kalau pelaksanaannya menyimpang dari ADART, menyimpang dari azas yang katanya taat azas, ya. Jadi jalan aja. Jadi Pengwil, Pemda yang belum Komperwil, belum Komperda ya tetap masih berlaku, masih eksis sampai nanti Anda daerah-daerah masing-masing melakukan Komperwil, Komperda, terpilih yang baru, ya, serah terima, selesai. Ya, syukur-syukur kalau dipilih kembali, ya, karena memang sukses memimpin di daerahnya. Jadi itu, ya, jadi itu. Kemudian kewenangan Pengwil. Kita semua sarjana hukum biasa membaca anggaran dasar. Dalam setiap pembuatan akte berkaitan dengan badan hukum, hal utama yang harus kita perhatikan, siapa sih yang berwenang mewakili? Jelas, ya. Berkaitan dengan Pengwil jelas ditentukan bahwa Pengwil itu diwakili oleh ketua dan sekretaris. Ingat, ketua dan sekretaris. Apabila ketua berhalangan, diwakili oleh wakil ketua lain dan sekretaris. Pakai lain sebenarnya wakil ketua gitu saja, ya, karena belum ditunjuk wakil ketua sebelumnya. Tapi ya sudahlah, ya, ketentuannya menyatakan wakil ketua lain dan sekretaris. Itu yang berwenang. Jadi nggak perlu nunjuk-nunjuk PLT karena masih berlaku, ya. Jadi harus berdua. Jangan ketuanya jalan sendiri ke sana kemari, ya. Kemudian menyampaikan pendapat. Itu pendapat pribadi, ya. Karena legal standingnya tidak ada, ya. Tidak ada legal standing apabila ketua jalan sendiri menyatakan mewakili Pengwilnya. Dari mana? Katanya taat azas, katanya taat ADART, ya. Coba konsultasi deh yang ikut foto-foto di belakang itu, kan ada itu yang jago-jagonya, ya. Konsultasi dah, ya. Jago-jagonya kan ikut mejen, ya. Jadi konsultasi dengan benar, ya. Bisa nggak baca ADART? Kan biasa notaris membaca ADART. Jelas kata-katanya.
Suatu kata-kata yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan lain. Kita juga orang hukum tahu azas-azas itu. Jadi nggak usah nafsir-nafsirkan ini itu segala macam. Ya, jalankan apa adanya, jalankan apa yang tertulis. Kalau yang tertulis sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lain. Gitu. Ya, kemudian apalagi tadi itu? Ya, jadi ketum sudah tetap eksis, penwil kewenangannya sudah jelas. Kemudian KLB. KLB itu bukan asal-asalan dilaksanakan. Ya, KLB itu dilaksanakan karena memang ada kepentingan yang mendesak. Bukan semau-maunya penwil-penwil, ketua-ketuanya kumpul-kumpul, tanda tangan, ya, kemudian minta KLB. Mintanya juga salah. Minta untuk menyelenggarakan KLB. Memang KLB-nya udah ada. Sampai minta menyelenggarakan. Kan gitu ya. Bukan minta selenggarakan, minta kepada PP untuk diselenggarakannya KLB. Kalau PP ya setuju, PP yang menyelenggarakan, bukan Penwil. Ya. Apa mungkin karena tahu PP yang menyelenggarakan, maka yang tanda tangan itu minta menyelenggarakan, KLB-nya aja belum diminta kok udah minta menyelenggarakan. Ya. Jadi KLB-nya belum ada, belum disetujui. Kok minta menyelenggarakan penwil ini? Kalau PP tidak setuju, menolak, baru penwil menyelenggarakan. Gak usah minta-minta. ART sudah menentukan. Ya, tapi alasannya harus jelas. Di situ memang ada kata-kata antara lain. Ini yang digoreng-goreng antara lain, berarti boleh semua, kan gitu. Ya, padahal jelas di situ tadi, ya. Cuman 3 syarat, 3 kan gitu ya. Tadi ada yang rangkap jabatan, ada yang melanggar gitu ya. Nah ini yang 2AB ini setelah kongres, oh ternyata pelanggaran nih. Waktu jadi baca ketum ada pelanggaran. Nah bisa copot karena udah dilantik, copot, bikin KLB. Oh ternyata pernyataan sumpah rangkap jabatannya tidak benar. Bikin KLB, copot. Yang ketiga, merubah anggaran dasar dan kode etik. Lalu antara lainnya apa? Memang ada kata-kata antara lain, tapi antara lain itu tidak bisa sembarang digunakan. Harus dapat dibuktikan. Ya, ada alasan yang mendesak. Ya, kayaknya nggak mungkin. Di luar 3 itu, kan gitu ya. Ya, alasan mendesak ini kan harus dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Mahkamah Perkumpulan, ya, putuskan bersalah, atau pengadilan putusan bersalah, adakanlah KLB, ya. Kalau mau ditafsirkan lain ya silakan, ya. PP tidak akan menghalang-halangi lah, ya, apa yang direncanakan oleh pihak-pihak di luar PP itu untuk menyelenggarakan KLB, jalankan aja lah, ya. Nah, dan ya jangan pula singgung-singgung PP dalam menjalankan kewenangannya, kecuali PP melanggar gitu ya. Terus dikatakan, wah sudah diserahkan kewenangan organisasi kepada kementerian, kepada orang luar. Waduh, kasihan ini ya. Kita lihat deh, ya, medsos itu tidak menghilangkan jejak. Siapa yang raun-raun kata orang Medan, ya, yang keliling-keliling ke sana kemari, meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk terlibat, meminta orang-orang DPR untuk terlibat, meminta orang-orang MPR untuk terlibat, meminta apalagi tuh satu lagi, ya, perwakilan DPD sampai lupa, ya, DPD minta terlibat. Jadi kalian sudah menggadaikan marwah organisasi untuk diserahkan kepada orang-orang itu, dan kalian mejeng dengan masing-masing gaya selfie. Sekarang kalian bilang PP yang menggadaikan ke kementerian, ke sana kemari. Ya. Kementerian Hukum HAM hanya merespon apa yang kalian lakukan, apa yang kalian mohon. Coba tanya siapa yang datang-datang ke Kementerian Kumham, ya, menyerahkan, meminta segala sesuatunya, ya, atau merengek, meminta Kumham untuk bertindak. Kan kalian.
Ya. Termasuk yang Cilegon. Kalian yang mengirim surat. PP udah siap 90%, panitia sudah berdarah-darah untuk melaksanakan. Kalian mati-matian menggagalkan. Jangan bilang kalian tidak menggagalkan, jangan. Ya. Kalian harus berkata jujur. Kalian kirim surat dengan berbagai alasan sampai orang mati aja kalian pakai untuk jadi alasan agar izin tidak keluar. Jadi PP tidak gagal, udah 95%. Ya. Tapi apakah PP melakukan tindakan-tindakan? Tidak. PP tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. PP amanah atas tugas yang diberikan karena akan mengabdi kepada anggota. Hanya semata-mata untuk kepentingan anggota, bukan kepentingan baca ketum. Ya. Jadi PP bertindak bukan sebagai tim ses sebagaimana yang kalian tunjukkan. Sampai yang terakhir kali pun kalian tunjukkan begitu. Ya. Jadi jelas PP tidak pernah menggadaikan kewenangan organisasi sesuai anggaran dasar dan ART kepada pihak lain. Camkan itu, ya. Kementerian itu memberikan instruksi karena setelah kalian raun-raun tidak ada keputusan, maka keluar Rembuknas. Ingat kan? Rembuknas rame-rame hadir, ya, dengan kelompok-kelompok pendukung seolah-olah mau jadi pahlawan sebagai juru damai, tapi sejatinya adalah semuanya berada di belakang kalian sebagaimana terlihat di yang terakhir ini. Ya, dengan masing-masing kepentingan. Di Rembuknas sudah rame-rame tanda tangan bikin pernyataan untuk serahkan kepada menteri. Tapi kalian akan jawab, ya yang kami serahkan kepada menteri hanya untuk ini saja. Tapi menteri sudah melebar. Kalau kita sudah sungkem nyembah sujud untuk nyerahkan, ya pihak lain tentunya memandang sebagai pembina juga bisa melakukan hal lain demi kelancaran organisasi yang berada di bawah binaannya. Kalian akan tahu, oh itu kan notaris bukan organisasi. Waduh, susah deh ngomong kalau bolak-balik lagi. Ya, jadi jelas PP masih eksis, PP tetap akan menjalankan tugas dan jabatannya. PP akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan anggota, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, akan menyelenggarakan kode etik, ya. PP sudah mempunyai rencana untuk itu jauh hari, akan menyelenggarakan kode etik. Jadi semua anggota tidak ALB, ya calon ALB lulusan MKM jangan khawatir Anda akan terlantar. PP akan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan terkait kondisi organisasi kita saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dapat menjadi perhatian bagi rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia. Bagi semua rekan-rekan di segala pelosok di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.